Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Kamis 20 April 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, mari Bapak Ibu saudara-saudara kita bersekutu membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Sungguh indah ya Tuhan hidup bersama dengan Engkau. Kasih-Mu tak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anugerah hidup yang Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Sebelum kami menjalaninya Tuhan, kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 19. Ayat yang ke-14 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Amin. Tema kita atau judul renungan kita pada saat ini, meyakini kebangkitannya. Saudara-saudara, ada ungkapan sinis dalam bahasa Toraja yang sering diungkapkan ketika seseorang tidak percaya terhadap sesuatu, berita atau cerita yang dikatakan orang lain. Minda ntiro pasak dio dupang. Mindan tiro pasak dio dupandang. Siapa yang lihat pasar di ujung pandang? Sekarang Makassar. Bukan tidak mungkin masih ada orang Kristen ketika mendengar cerita tentang kebangkitan dari antara orang mati akan mengatakan, apa mungkin orang yang sudah meninggal bisa bangkit kembali? Logika memang akan sulit dipercaya. Saudara-saudara, Rasul Paulus menegaskan bahwa kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan kita telah percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dengan demikian, mereka yang percaya kepadanya juga akan bangkit. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Yesus dalam percakapannya dengan Marta dalam peristiwa kematian Lazarus. "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Tidak ada artinya kita percaya jika tidak yakin akan kebangkitan Yesus. Karena itulah inti dari kepercayaan kita. Paulus meyakinkan bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Dengan demikian, yang pertama dan yang terutama harus dimiliki orang percaya adalah iman. Karena hanya dengan demikian kita dapat mengerti, menerima dan percaya kepada firman Tuhan. Pikiran manusiawi kita tidak akan dapat menyelami rahasia kehendaknya. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan memahami kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas waktu yang indah Engkau karuniakan kepada kami untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk dapat
menyatakannya di tengah-tengah kehidupan ini, menerjemahkannya dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah Bapa dalam sorga, kami datang membawa kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tanggung jawab kami, pekerjaan kami Tuhan, Engkau memberkatinya dan memberikan waktu bagi kami untuk menyatakannya. Engkau menyertai kami dalam pekerjaan kami Tuhan, sehingga semuanya dapat kami lakukan dengan baik. Allah Bapa dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.